Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Roni Imanuddin. Saya adalah guru di MA Al-Islamiyah PUI Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljak tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja tahun 2021. Pada pelaksanaannya, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 secara luring dengan tema Al-Quran adalah wahyu Allah. Berikut kegiatan pembelajarannya. Kami memohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ista'id ya man Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jurusan duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Rabbana ya Quddus ajib lana min ulumin nafi'ah wa bi syur'atil fahmi wal hifzi sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, biar lebih berkah lagi, kita sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama berselawat ya. Mari kita keluarkan selawat ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah
pagi hari ini kita sudah berdoa di awal belajar, kemudian kita bersalawat pada Nabi kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Alhamdulillah, anakku kelas 10 pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, Bapak menanyakan kondisi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih tetap semangat ya, dan mudah-mudahan selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Baik, kita absen terlebih dahulu. Ya, yang hari ini tidak hadir siapa teman kita? Dari laki-laki ini siapa? Firly Winata kemana? Oh, sakit. Benar sembuh ya. Siapa lagi? Muhammad dari Salam. Ini beliau ya. Keluarga. Yang perempuannya ada yang tidak masuk? Naila Natania. Izin. Siapa lagi ada kan? Apa lagi ya? Nur Halimah. Sakit. Ada lagi? Nila Roja. Izin ya. Ya. Baik. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit Allah berikan kesehatan ya sempurna, dan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Baik, biar kita lebih bersemangat pada pagi hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, siap? Sudah siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Wajahnya ceria semua dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Kalau baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dan bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembahasan KD ya, ada KD ya, ada KD, ada IPK-nya, ada tujuannya. Nah, di sini bisa dilihat ya. KD kita pada pagi hari ini, yaitu judulnya, materinya adalah tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, ini KD-nya, KD 3.1.1, yaitu menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian KD keterampilannya ataupun psikomotoriknya yaitu 4.1.1, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Kemudian sini ada indikatornya, indikator pembelajarannya, yaitu menelaah pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian menguraikan nama-nama Al-Quran, kemudian mendiferensiasikan perilaku orang yang berpegang kepada Al-Quran, kemudian mengamati ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas sama-sama tentang KD, IPK dan tujuan pembelajarannya. Mari kita lanjutkan dengan peta konsep yang hari ini
akan kita sampaikan, yaitu materi tentang apa? Al-Quran kalam Allah. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada memahami pengertian, ya. Kemudian mengetahui nama-nama Al-Quran, dan kita akan sama-sama mendalami dan menelaah bagaimana perilaku Qurani. Baik, tolong dibacakan ya oleh Ridwan mengenai pengertian Al-Quran ya. Al-Ihyani, silakan. Menurut Al-Ihyani dan segolongan ulama lain, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'ana. Ya. Dari Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul. Mafru'un artinya yang dibaca. Oke, di sini ada sedikit rangkumannya di tampilan slide PowerPoint Bapak. Di sini sebutnya secara etimologi dulu ya, pengertian Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut beberapa pendapat tersebut. Ini secara etimologi ya. Menurut Al-Ihyani yang wafat tahun 219 Hijriah dan segolongan ulama lainnya, kata Quran ini dibentuk dari bentuk apa? Masdar. Dari kata kerja qara'a. Yaqra'u Qur'anan. Masdarnya itu Qur'anan ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Yang dari tersebut kata Quran itu artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, maqru'un artinya yang dibaca. Baik, kita lanjutkan ke pengertian Al-Quran menurut terminologi ya, atau menurut istilah. Secara istilah, boleh dibantu bacakan oleh yang lain. Saya Muhammad Hudaibib. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Hudaibib menggunakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu wal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tadabburi wa talaqqul manqulu mutawatirun wa huwa ma'da fatayil mabdu'u bi suratil Fatihah wal mafhumu bi suratin Nas. Artinya, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Terima kasih Julia yang sudah membacakan pengertian secara terminologi ya. Ini menurut Syekh Muhammad Hudaibib ya, beliau seorang ulama tarikh At-Tashri' ya. Beliau seorang tarikh dari seorang sejarawan dari Mesir ya. Kata beliau bahwa Al-Quran itu didefinisikan apa? Al-Quranu huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wa tadabburi al-manqulu mutawatiran wa dan kataini al-mabdu bi suratil Fatihati wal mabdu bi suratil Nas. Baik, kita masuk ke nama-nama. Boleh dibantu dibaca oleh Ahmad Rifai untuk nama-nama Al-Quran ya. Silakan Ahmad Rifai dibaca. Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Az-Zarkashi dan As-Sumuyi dalam kitab Al-Itqan menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran.
Namun, jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja, yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifat. Jadi nama-nama Al-Quran itu ada beberapa pendapat ya, menurut Al-Jarkasi dan As-Suyuhi dalam kitab Al-Itqan itu ada berapa nama? Ada 55 nama. Masya Allah, banyak sekali ya. Kemudian dalam ensiklopedia Islam begitu juga ya, ada berapa? 78 nama untuk kitab suci Al-Quran. Baik, lanjutkan Ahmad Ibrahim, silakan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering didekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Yang lagi, Al-Kitab. Nama kedua ya. Lanjut. B. Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama bagian Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam surat Al-Imran ayat 3. Untuk nama yang ketiga, Al-Furqan. Boleh oleh Yuli dibantu? Silakan dibaca Yuli. C. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. ayat 1. Alhamdulillah. Keras. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. baik. Satu lagi, tolong. Al-Zikr. D. Al-Zikr. Al-Zikr berarti pemberi peringatan, artinya yang memberi peringatan kepada manusia. D. At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada anak-anakku yang telah membacakan dari nama-nama Al-Quran ya. Yang pertama tadi ada Al-Quran ya. Al-Quran, apa arti Al-Quran? Bacaan ya, ataupun yang dibaca. Ini sesuai dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mana kata Al-Qur'annya? Sudah kata fihi. Sudah kata fihi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bisa dikatakan juga bahwa sini jelas Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin sebagai penjelasan, minal huda dari atau mengenai petunjuk, wal furqan dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oke, yang ketiga Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Ini adalah pembeda atau yang membedakan antara hak dan yang batil. Dalam surat Al-Imran, arti Al-Furqan ya, Al-Furqan pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Apa sini Al-Furqan sini adalah pembeda ya. Tabarakalladzi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran ya, menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan
Oke, yang keempat apa? Az-zikr. Az-zikr apa? Memberi peringatan. Maksudnya memberikan peringatan kepada manusia. Baik, alhamdulillah. Kita tadi sudah membahas mengenai pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari kalian, silakan yang tanya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba Bapak bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab ya? Oke, pertanyaan dari Bapak ya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian Al-Quran yang kamu pahami dari definisi para tokoh di atas? Baik, pertanyaan dari Bapak. Oke, siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian Al-Quran menurut para ulama atau para tokoh? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Rifani. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang membacanya mendapatkan pahala. Masya Allah. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan mengenai pengertian Al-Quran? Oke, Neni silakan. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Oke, kasih plus lagi nih. Ya. Tadi sampaikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril secara mutawatir yang dimulai dari surat Al-Fatihah. Oke, satu lagi pertanyaan dari Bapak ya. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Jelaskan secara singkat pengertian dari nama-nama Al-Quran ya. Sebutkan nama-nama Al-Qurannya, kemudian secara singkat apa nama-nama tersebut artinya ya. Oke, dan bisa menjawab. Oke, silakan Rizky ya. Nama-nama Al-Quran itu ada 5. Ada 5. Pertama, Al-Quran yang dibaca. Artinya yang dibaca. Yang kedua, Alkitab, artinya yang ditulis. Yang ditulis. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Betul. Yang keempat, Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Betul. Yang kelima, At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu sebagai kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berpegang teguh pada hukum yang di dalamnya ya, ataupun merealisasikan, mengaplikasikan apa yang sudah kita baca, kita hafalkan ya. Nah, di situ dalam Al-Quran pun juga memuat apa? Pedoman yang berkaitan dengan keimanan atau akidah ya. Dan juga di sini misalkan ada mengimani pada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, atau yang terrumuskan dalam rukun iman. Rukun iman ya. Bagaimana rukun iman? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa artinya? Antum minallah beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir waktu minasil qadari dan pada yang baik ataupun yang buruk. Nah, itu rumusan dari rukun iman. Itu juga di dalam Al-Quran pun ada rukun Islam, yang mengenai sholat, puasa, zakat, dan haji. Bagaimana rumusan dari rukun Islam? Antas pada Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa bisalata wa ita zakat wa tasum Ramadan wa hijjah. Baik, kita sedikit
suasana terlebih dahulu. Oke. Tapi tadi kita dari awal sudah serius. Kita coba tegakkan dulu, kita turunkan sedikit dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking saat ini adalah tepuk pagi, siang, dan malam, maksudnya tepuk tangan ya. Nanti kita coba ya. Kita latih fokus kita. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Tepuk pagi, tepuk tangan. Ya ada. Tepuk siang, tepuk sore. Ya. Tepuk pagi, tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore. Semuanya agar bersemangat lagi sebelum kita berdiskusi ya. Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Beneran masih semangat? Sebelum kita berdiskusi ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik, Bapak bagi dia kelompok. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu yaitu buat peta konsep pengertian Al-Quran menurut para ulama. Al-Hiyani itu kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il yaitu qara'a, artinya membaca dengan perubahan bentuk-bentuk atau kata-kata tasrif. Dan menurut Syekh Muhammad Hudaridek, yaitu dalam kitab Tarik At-Tashri' al-Islam mengemukakan Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu membuat peta konsep pengertian dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini kan ada 4 ulama. Yang pertama Al-Hiyani, yang kedua Syekh Muhammad Hudaridek, yang ketiga Subhi Alaih, dan yang keempat Syekh Muhammad Abdul. Dan menurut ulama Al-Hiyani, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, di mana qara'a yang fil madi, yaqra'u fil mudhari', dan Qur'anan adalah masdar. Dan masdar ini kemudian berasal dari masdar maf'ul, isim maf'ul yang artinya maf'ulun yang artinya dibaca. Maka kemudian Al-Quran ini dinamai dengan Al-Quran. Yang kemudian membuat perbedaan nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran secara umum yang harus kita ketahui ada 5, meskipun nama-nama yang lain banyak. Yang pertama Al-Quran yang artinya bacaan. Yang kedua Alkitab yang artinya ditulis. Yang ketiga Al-Furqan yang berarti pembeda. Yang keempat adalah Al-Dzikr
yang artinya memberi peringatan, dan yang kelima at-tanzil yang artinya diturunkan. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya. Bila ada kelebihan maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Syakuro selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani artinya itu membaca. Yang kedua, menurut Muhammad Hudari Baik artinya ialah lafaz atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut Subhi alaih, Al-Quran artinya adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Pertanyaan yang terakhir yaitu menjelaskan singkat tentang perilaku Qurani. Yang pertama, tidak melawan kepada orang tua. Yang kedua, jujur, ikhlas, adil, bersedekah, lapang dada, amanah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu kita mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada yang tanyakan mungkin dari awal sampai akhir untuk pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya, silakan Abdan yang tanyakan. Kenapa masih ada sebagian muslim yang bisa membaca Al-Quran tapi masih melakukan maksiat? Oke. Terima kasih Abdan pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan ya. Mengapa umat muslim yang melaksanakan sholat akan tetapi masih melakukan maksiat seperti gibah, berbohong, dan lain-lain? Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari dua teman kita. Nilai-nilai dari Al-Quran dan sholat. Sholat itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kita dari perbuatan keji dan apa bunyi ayatnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada makna keji itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'. Fahsya itu adalah dosa kita, maksud kita kepada Allah. Sifatnya vertikal, naik ke atas. Jadi fahsya itu sifatnya dosa yang dari hamba pada Allah. Itu sifatnya namanya fahsya. Dosanya sifatnya lebih lurus vertikal kepada Allah. Misalkan apa? Syirik. Apalagi? Tidak melakukan sholat itu dosanya kita kepada siapa? Pada Allah. Walaupun nanti kita juga mendapatkan dosanya ya dari kita meninggalkan sholat. Nah, adapun munkar itu sifatnya horizontal. Horizontal itu sesama manusia atau makhluk yang lain. Misalkan apa? Mencuri, berbohong, itu adalah perbuatan munkar. Ya, munkar itu adalah pada sesama makhluk atau sesama manusia. Mari kita menyimpulkan ya dari awal sampai akhir. Yang pertama apa? Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril secara mutawatir dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah
dari pembelajaran kita ini adalah nama-nama Al-Quran ini ada 5. Yang pertama Al-Quran, artinya yang dibaca, Alkitab, yang ditulis, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Hijab, Al-Tanzil, dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus berperilaku Qurani. Di antara dari perilaku Qurani salah satunya adalah membaca Quran, apalagi memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengaplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ataupun perilaku yang lainnya. Berbaik pada orang tua itu merupakan perilaku Qurani. Kita berbuat jujur ya pada teman kita itu termasuk perilaku Qurani. Oke. Baik, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Mari kita merefleksi, mereview materi kita yang sudah kita pelajari, kita bahas. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, silakan Ridwan. Apa yang dapat bisa diberikan refleksi pada pagi hari ini? Yang saya kira ya, kita sebagai muslim harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Baik, ya, kita sebagai muslim harus merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita berikan applause pada teman kita. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Silakan, Alinda. Seyogianya kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan membuktikannya dengan berakhlakul karimah. Baik, sebenarnya kita harus berpegang teguh pada Al-Quran ya, dan selalu membuktikannya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baik. Oke, kita berikan tepuk tangan, applause pada teman kita. Mungkin ada lagi terakhir, ada mungkin silakan Yulia. Kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, bahwa akhlaknya Nabi yaitu adalah akhlaknya Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah melalui rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tetap bersemangat kita untuk selalu membaca ya wawasan kita, baik yang ada dalam buku panduan kita, modul kita, LKS kita. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali lagi, insya Allah, untuk pembahasan selanjutnya ya. Baik, untuk sekarang mungkin bisa dipimpin kembali oleh ketua kelas untuk kita persiapan pulang. Silakan ketua dipimpin doa kita untuk pulang. Kita kiaman Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Kita jumpa salam di depan. Baik. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Bila saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.